selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya di periode 15 sampai 21 Desember 2025. Atau lebih tepatnya ini kita udah masuk readingan untuk minggu ketiga teman-teman ya, Desember 2025. Oke. Kalau gitu coba langsung aja seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, buat para Aries mari kita tarik dulu energinya para Aries di sini. Kita cek ada apa aja di minggu ketiganya kamu di Desember 2025 Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja ya buat para Aries di kartu yang pertama. Aku lihat apa yang akan terjadi di minggu ketiganya Aries di Desember. Nah ini terkait dengan, kayaknya ada beberapa dari harapan Aries yang kesampaian teman-teman ya. Ini sih good news ya buat kamu ya. Good news dan sesuatu yang kamu idam-idamkan itu kesampaian gitu loh di minggu ketiga ini. Ada hal-hal yang pada akhirnya akan membuat kamu jadi ngerasa bahwa wah ya, ini adalah sesuatu yang aku mau nih yang terjadi gitu ya, dan ini adalah hal yang benar-benar aku harapkan untuk terjadi gitu. Jadi yang akan terjadi di sini sesuatu yang kalian harapkan di minggu ketiga ini, ada tuh hal yang paling diharapkan terjadi di minggu ketiga ini. Amin Aries ya, semoga apapun itu sesuatu yang baik dan berguna buat kamu ya. Terus yang kedua, di minggu ketiga ini beberapa dari Aries juga sepertinya akan terkait dengan orang-orang di masa lalu ya. Contoh orang-orang di masa lalu sih sebenarnya banyak orang ya yang bisa terkait dengan masa lalunya kamu. Orang-orang yang pernah kamu kenal, yang pernah ketemu dulu ya. Bahkan mungkin kalau soal percintaan beberapa kayak tentang mantan, orang masa lalu gitu ya. Atau di sini nostalgia tentang masa lalu juga bisa gitu. Jadi biasanya ada dua kondisinya. Yang pertama, apakah mungkin Aries akan ketemu dengan si orang masa lalu ini, atau mungkin yang kedua, kamu akan flashback tentang nostalgia masa lalu gitu. Contoh mungkin kayak masa kecil kamu ya, ketika kamu tinggal di mana, oh ya aku nostalgia dulu aku tinggal di situ loh gitu, tetangganya seperti ini orangnya gitu. Ada suatu situasi dan kondisi yang dimana Aries ini melihat ke belakang untuk refleksi diri ya, mengingat nostalgia bahwa dulu kayaknya pernah sebahagia itu loh sebelum pemerintahan sekarang gitu ya. Gitu teman-teman ya. Apalagi kalau zaman dulu tuh masih serba murah ya, sekarang apa-apa tuh serba mahal gitu. Oke. Uang tuh udah nggak ada apa ya, istilahnya nggak ada harganya ya, kayak 100.000 aja tuh udah bisa buat beli apa sih zaman sekarang gitu ya. Ya gitu deh ya. Next. Terus juga di minggu ketiga ini Aries, aku melihat kamu mencoba untuk lebih realistis di minggu ketiga ini. Aries dengan sikap realistisnya ya wajar sih ya, sebenarnya ini nggak hanya untuk zodiak Aries saja ya, zodiak lain juga seharusnya bersikap realistis ya, apalagi di tengah gempuran hidup zaman sekarang yang kalau nggak realistis, wah itu kita bisa karam loh temen-temen ya. Karena seperti yang aku katakan tadi, apa-apa serba mahal ya, apa-apa di sini serba sulit terjangkau ya. Dulu cari minyak 1 liter itu mudah loh di supermarket, sekarang tuh susah ya, 2 liter semua ya. Itu yang aku temui sih ya kalau kita ke supermarket gitu, atau kita kayak ke Indo, Alfa gitu ya, itu kebanyakan tuh 2 liter semua. Padahal sawit banyak tapi minyaknya mahal, minyaknya pada kemana gitu ya. Nah ini Aries itu mencoba untuk realistis gitu. Karena apa? Karena kamu tahu hidup ini nggak banyak pilihannya kak, nggak banyak pilihannya, nggak banyak juga kesempatan yang hadir ke kita, sehingga realistis itu perlu gitu. Karena hidup semakin sulit rasanya buat dijalani gitu ya. Ini Aries banget nih. Nah ini juga ada kartu kamu juga nih ya, ini The Emperor. Aries banget lagi-lagi nih kartunya Aries The Emperor.
bahwa di minggu ketiga ini ya, Aries juga sangat mengontrol segala sesuatunya dengan sangat tepat gitu, kayak kamu ingin semua hal berada di dalam kendalinya kamu. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan, Kak. Aku mau adanya kestabilan, keseimbangan. Aku mau adanya keamanan di dalam kehidupanku. Ya, dimana Aries mungkin nggak akan bisa mempercayakan kehidupannya sama orang lain atau bergantung sama orang lain. Sehingga apapun menurut Aries harus berada di dalam kontrolnya. Minimal dia tahu gitu. Oh, untuk hal ini di kehidupannya mungkin dibantu oleh si ini. Cuman gimana dalam prosesnya. Jadi Aries itu kayak ingin mengetahui banyak lini di kehidupannya. Jadi nggak memasrahkan kehidupannya sama orang lain, main percaya-percaya aja. Itu mungkin bukan Aries banget gitu ya. Bagi kamu tuh harus melihat sesuatu dengan mata kepala kamu sendiri. Oh, seperti ini pelaksanaannya, baru kamu akan percaya gitu. Jadi semuanya ingin kamu lihat, kamu memastikan bahwa oh ini berjalan dengan benar, lancar tidak. Nah gitu. Semua harus berjelas-jelas di sini ya. Sisi The Emperor-nya itu lagi keluar banget. Semua harus rapi, terstruktur, terkontrol ya. Kayak gitu. Dan Aries juga akan keluar sisi maskulinnya ya di minggu ketiga ini, karena sepertinya banyak hal yang ingin kamu kendalikan dalam hidupmu gitu. Terus yang kelima di sini ya. Di minggu ketiga ini juga aku lihat Aries itu akan lebih condong untuk nggak baper-baperan gitu. Jadi dalam banyak hal di sini kamu lebih pakai logika kamu banget gitu ya. Bagi kamu bahwa untuk apa baper gitu, mungkin nggak akan ada hasilnya gitu ya. Kita akan sulit mencapai tujuan kita kalau baper gitu. Karena kesempatan sudah sedikit, pilihan sudah sedikit, ditambah baper ya susah gitu ya. Nah di sini Aries itu yang benar-benar menggunakan intelektualitasnya dengan baik gitu ya. Logika, lebih mengandalkan logika, dan omongan kamu juga akan banyak mempengaruhi orang lain di minggu ketiga ini. Jadi apapun yang keluar dari mulut seorang Aries, mungkin karena sangat realistis juga apapun yang kamu sampaikan, sehingga orang-orang pun jadi cepat untuk menyetujui omongan kamu gitu, bahwa oh iya juga sih, memang faktanya seperti itu ya. Maka banyak orang yang mudah untuk mengiyakan omongan kamu, karena apa yang kamu jelaskan dalam komunikasi kamu pun ya semuanya jelas, transparan, nggak ada yang tutupin gitu ya. Dan di sini semua omongan Aries juga istilahnya apa ya, realita aja yang diomongin gitu ya, nggak sesuatu yang hayalan gitu. Terus juga di minggu ketiga ini mungkin akan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Aries ini pelit lah apalah gitu ya, tapi sebenarnya Aries ini sedang mengontrol gitu loh tentang kondisi keuangannya gitu. Ada situasi yang dimana Aries sepertinya lagi berhemat banget ya. Aku nggak tahu apakah kondisi keuangannya lagi kurang stabil atau gimana ya, tapi kamu kelihatan seperti berhemat banget gitu. Ada hal-hal yang mungkin entah itu memang Aries lagi nabung, kumpulin uang buat sesuatu yang lumayan besar di sini ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku lihat pandangan Aries itu sangat ke depan ya. Meskipun di sini Aries akan ada nostalgia ataupun terkait dengan orang di masa lalu, tapi itu tuh nggak mempengaruhi langkah apa yang akan Aries lakukan ke depannya. Jadi mentang-mentang nostalgia dengan masa lalu terus lupa ke depan, enggak. Aries tetap menyusun rencana bahwa ke depan aku mau seperti ini ya, aku mau pergi ke sini, tahun depan mau seperti ini kehidupanku ya. Nanti kita akan reading ya teman-teman buat kehidupan kamu di 2026. Mungkin readingan itu akan aku buat di akhir banget di tanggal 31 biar gong gitu ya. Enggak sih, waktunya dapat di sana gitu untuk jadwalnya. Oke. Jadi nanti kita akan lihat ya Aries di 2026 seperti apa. Dan di sini aku lihat dimulai dari minggu ketiga ini, rencana kamu buat di 2026 itu udah banyak. Kalau aku melihatnya gitu, rencananya udah banyak, planningnya udah banyak ya. Jadi Aries ini sangat penuh dengan rencana. Gak tahu nanti terlaksana atau tidak, yang penting buat saja dulu itinerary-nya gitu, mau ngapain, mau kemana gitu ya. Dan juga di minggu ketiga ini Aries, ada yang jealous sama kamu nih ya, ada yang jealous, ada yang iri sama apa yang Aries capai, terutama soal kondisi keuangan. Ada yang iri tuh sama apa-apa yang Aries miliki gitu ya, tapi sebenarnya mereka nggak tahu gitu apa yang sudah Aries dapatkan sejauh ini. Itu penuh dengan perjuangan, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang menurut orang lain gampang, enak-enak aja gitu. Mungkin berdarah-darah bahkan Aries mendapatkannya ya. Dan ada juga mencoba untuk pansos sama kamu ya,
Mungkin ini orang yang cukup dekat sama kamu yang pansos. Dan juga aku lihat di minggu ketiga ini Aries, sepertinya kamu akan terkoneksi dengan seseorang ya. Kalau yang single ada potensi untuk terkoneksi dengan orang baru. Katakanlah juga ada potensi soulmate. Kalau yang couple lebih terkoneksi lagi dengan pasangan, lebih ada keharmonisan. Apalagi buat yang sebelumnya di sini mungkin banyak cekcok lah gitu ya, pertengkaran lah dengan pasangannya. Di minggu ketiga ini ya setidaknya lebih adem gitu. Oke. Tapi kalau sama pasangan seperti itu oke lah. Tapi kalau untuk sama orang lain, Aries juga akan cenderung bisa menimbulkan konflik juga di minggu ketiga ini. Biasanya konflik muncul masalah omongan juga Aries ya. Apakah ada orang yang akan berdebat sama kamu, mungkin menyangkal omongan-omongan kamu ya. Tapi overall omongan Aries akan mudah disetujui ya. Jadi ketika ada yang tidak menyetujui Aries di minggu ketiga ini, otomatis ini orang memang pemikirannya sangat berseberangan sama kamu, atau memang nggak suka aja atau iri aja sama kamu. Karena di sini ada kartu tentang jealous, iri, ingin pansos ya terhadap apa yang Aries miliki gitu. Makanya menimbulkan konflik. Jadi mereka ini kayak sengaja cari konflik masalah sama kamu karena basicnya udah nggak suka sama kamu gitu. Apalagi kamu yang lagi dalam mode realistis banget orangnya ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aries di minggu ketiga Desember 2025. Nih ya, Aries yang pertama, kamu dipesankan bahwa kamu harus bisa support dirimu sendiri sebelum kamu support orang lain. Itu penting ya, jangan orang lain duluan, dirimu kapan ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik ya. Kamu harus bisa enjoy dengan apapun yang sudah kamu dapatkan, kamu raih. Tenang-tenang aja Aries, tenanglah Aries, kebahagiaan kamu, kehidupan kamu itu sudah dijamin oleh semesta. Jadi kamu nggak perlu ragu gitu atas apa yang sudah ditakdirkan untuk kamu. Tenang ya, nikmati apa yang sudah ada, jalani sambil terus berusaha lebih baik lagi. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan rayakan kesuksesan yang kamu miliki dengan orang-orang terdekat kamu. Jangan lupa ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya di minggu ketiga Desember. Energi paling kuat ya. Ada Pisces, Cancer, Aquarius, sesama Aries, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.